Annyeonghaseyo, Cinggudel. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari ke berapa? Hari ketiga Idul Fitri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah bermaaf-maafan dan saya sendiri mewakili Drakor Class. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua yang pernah terucap mudah-mudahan bisa dimaafkan sama Cinggudel, karena hari ini adalah hari pertama kita Instagram live lagi dan bertepatan dengan Hari Buku Nasional. Hari ini aku punya tamu istimewa nih. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu, teman-teman Drakor Class, Lebaran Idul Fitri pada kemana nih? Boleh tulis di kolom chat ya. Jadi alhamdulillah ini udah bergabung Kak Uwi, Kak Alena Library, Kak Nas. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudah nonton. Pada kemana liburan, ayo. Kalau aku sendiri nggak kemana-mana dan kayaknya kita seru-seruan di rumah aja sih. Jadi sedikit tipis-tipis pergi keluar, paling kayak makan di luar sebentar terus balik lagi gitu. Karena hari ini hari buku, balik lagi ke topiknya, aku mau mengundang salah satu sahabat Drakor Class yang bisa dibilang beliau ini adalah penggiat literasi dan cukup minder kalau ngelihat Instagram beliau ini, karena Instagramku yang ngobrolin buku itu sangat jarang sekali aku isi kalau nggak ditegur sama adminnya, ayo udah ngumpulin bacaan belum, itu baru aku tuh kayak yang oh iya ya, aku tuh sudah baca tapi meresensikannya itu kayak butuh waktu gitu. Jadi kita ngobrolin drakor dan literasi bareng sahabat aku yang satu ini ya. Kita undang dulu. Ting ting. Kita udah online belum nih? Deng deng deng. Annyeong, aku panggil Anyong. Kenapa? Ipeh atau Kak Ipeh atau siapa nih? Ipeh aja. Oke, Kak Ipeh. Ipeh, aku mohon maaf lahir dan batin ya, Maaf mewakili lahir dan batin juga. Mudah-mudahan kita semua kembali ke Fitri, kembali ke nol lagi kalau katanya Pertamina ya. Iya. Alhamdulillah. Pada mudik nggak nih, Ipeh? Karena aku penghuni Bekasi, jadi mudiknya di Bekasi. Oh iya, macet nggak? Macet. Sorry, maaf. Sorry ya, ini aku lagi di luar soalnya. Santai-santai. Ya, enggak. Kalau macet sih, enggak ya. Enggak macet, karena orang udah pada mudik semuanya. Oh, jadi benar-benar cuman warga planet Bekasi doang ya? Iya, betul, bener-bener. Cuman orang Bekasi aja. Sama orang yang nggak berani pulang karena takut disuruh muter balik. Bener-bener. Iya, kemarin aku juga gitu punya pengalaman pas ke IKEA. Pada IKEA tuh kayak Bandung tapi Bandung coret gitu kan. Pas baliknya di lalala gitu, ternyata banyak cegatan, panas macet. Jadi kayaknya mudik sekarang tuh emang bener-bener harus jangan dulu gitu, ditahan dulu sampai bener. Kita diizinkan. Iya, sampai semuanya aman. Betul. Aku mau itu dong, kita nih lagi ngobrolin tema drakor dan literasi. Jadi aku mau nanya-nanya nih, Ipeh selama ini punya target nggak sih kalau baca buku? Atau gimana nih, memulainya tuh kayak yang, aku tuh fix baca buku ini gitu. Kayaknya punya kayak gitu nggak? Kalau target tuh untuk baca buku sesuatu, misalnya per bulan itu nggak ada. Misalnya aku pengen baca harus udah dijadwalin misalnya gitu ya, aku bacanya ini itu aku nggak ada, karena aku orangnya termasuk moody reader banget. Jadi apa yang aku mau baca terkadang berubah-ubah, udah dipegang nih bukunya, e-booknya atau e-booknya udah dipilih, bisa ganti dong, bisa ganti kalau ngerasa kayaknya enggak deh gitu, jadi ya udah ganti. Kalau misalnya target bacaan jumlah, ya misalnya kalau 1 bulan, aku kan punya target
apa yang lebih gede lagi nih, aku pengen banget baca 1.000 buku. 1 tahun. Pengennya nggak ditenggatin sih berapa tahun gitu, tapi 1.000 buku ini aku kira-kira bisa dapat berapa lama ya gitu. Tapi Oh, memang ternyata untuk kesananya rada-rada berat juga. ya, bener. Iya. Tapi berarti punya book tracker gitu nggak sih? Jadi punya kayak jadwal tracking book gitu nggak? Aku masih setia pakai Goodreads buat Oh, ngetracknya, sama tambahan kadang ditulis di jurnal tuh. pernah nggak ngerasa pingin ngulang baca buku sesuatu? Misalnya kayak aku nih seneng baca buku Dilan, Oh, nanti diulang-ulang lagi gitu. sering banget. Yang sering aku baca itu yang pasti buku-bukunya Fuad Hasan, yang Heteronomia sama Pentas Pataraya. Terus kadang juga baca bukunya ini sih, apa, robohnya Surau Kami. Kadang Oh, ketika dibaca dia tuh ada sesuatu lagi, kok kayaknya kemarin aku feelingnya begini, terus besokannya kok beda lagi ya gitu. Jadi ya baca untuk sesuatu yang ngingetin aku juga sih. bener-bener. Kalau aku tuh yang diulang-ulang bukunya Terelie, nggak ditanya aku jawab ya. Oh itu bagus bagus. Walaupun Iya, aku bukan pembaca Terelie ya, aku baru baca satu doang bukunya, yang yang apa tuh? angin, yang angin apa sih? Oh, angin Angin tak pernah angin apa? membenci. Tak Iya, pernah membenci itu ya. tak Daun pernah tak pernah membenci. membenci Daun angin. tidak pernah membenci angin. Ya, Oh, ada iya, itu angin-anginnya itu. bagus. Udah bener. Tapi Mm-mm. sebenarnya Terelie itu yang aku ulang-ulang tuh yang about love, about friends, sama about life. Oh Itu itu tuh yang berseri itu ya? cuman quote-quote doang sih, Mhm. simple gitu, tapi asal ngena gitu. Jadi pas yang about life tuh kayak yang oh iya ya, kadang-kadang oh iya ya gitu. Jadi kayak yang memang Mhm. quote sederhana tapi Mhm. gue banget gitu. Itu tuh aku Mhm. terus Mbak Lidi maaf ya, ini ada cahaya ilahi di belakang. bagus kok, Jadi kelihatan cing gitu. ya mungkin jadi glowing gitu ya. Aku pikir tuh filter tadi. Enggak, bercanda. Iya ya, Filter alami. filter alami dan bagus banget. Terus kalau kriteria buku yang dibaca nggak ada, Moody, tapi punya dong kriteria untuk meresensi sebuah buku gitu. Jadi perlu sahabat Drakor Class ketahui kalau IP ini adalah blogger buku. Jadi blognya banyak mengulas tentang buku dan itu salut loh. Kadang IP ini kalau mengulas sebuah buku tuh nggak hanya bukunya, jadi kadang kalau ada filmnya diulas juga. Jadi bisa kita tuh bacanya kayak yang one stop shopping gitu. Gimana sih? Jadi kayak satu tempat tapi informasinya udah lengkap, lengkap banget gitu. Ada nggak kriteria khusus buat meresensi sebuah buku gitu? Misalnya kayak harus banget ada poin plus minusnya atau apa gitu. Gimana Pak? Kalau ya, kalau untuk resensi itu wajib banget poin plus minusnya, kecuali kalau buku kerjasama kadang agak-agak strict, kadang mereka nggak mau ada minusnya, jadi ya udah plusnya aja gitu. Tapi misalnya udah selesai nih kerjasamanya, aku bakalan nulis lagi tapi di postingan yang berikutnya, nggak digabung di situ gitu. Oh, Untuk yang negatifnya ya kan, karena gimana pun namanya buku kan kadang buat aku ini bagus nih tapi ada juga nih yang kurang buat aku gitu. tapi gitu tuh di backlink kan, misalnya kayak udah ngeresensi terus nanti untuk lebih lengkapnya dibaca lagi di sini gitu nggak? Masa di backlink di Enggak oh enggak. Jadi kayak enggak. Jadi ikut pokoknya standalone lah, jangan sampai berkaitan sama yang sebelumnya, karena kan kalau udah hasil kerja sama gitu kan rada-rada susah juga ya. Tapi hebat loh Instagramnya Ipa nih kayak yang aku tuh pas baca tuh kayak yang dari fotografinya itu aku tuh udah sering curhat ya ke beberapa temen blogger terutama Kak Eti yang biasanya foto buku Foto maksudnya foto 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 cantik-cantik foto gitu. mak Terus aku tuh kayak merasa kayak yang propertiku tuh biasa banget cuman background putih terus dikasih bunga-bunga gitu, tapi Penny Instagramnya aduh suka banget lah. Terus bukunya digital Alhamdulillah.
kadang-kadang kalau baca buku digital pernah ngerasa capek nggak sih, Peh? Kayak yang Bukan pusing gitu. capek pusing sering. Terutama kalau pas lagi nambah ini aja setahun udah 2 kali ganti kacamata Oh iya, lensanya. karena harus ganti lensa karena ya itu terlalu sering pakai handphone, terlalu sering lihat ya pokoknya baca di handphone itu emang sering banget jadinya ya memang ada resikonya betul itu. Resiko Mm-mm. buat baca buku fisik juga sebenarnya ada, terutama Jadi, untuk daerah-daerah yang lembab ya. Entah itu bukunya lembab, ikut lembab, atau kayak aku kejadian bukunya dimakan sama rayap. oh, itu bahaya buat kesehatan, Peh. Bukan kesehatan, tapi buat buku-buku kita, Mbak Lendi, rayapnya dimakan. Oh, aku pikir rayapnya bakal masuk kayak aduh, Kesehatan duitnya. itu tuh jadi kebayang waktu Parasite gitu sih, drama apa sih film. Ini kayak iya 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 bener-bener. Aku pernah ngerasain sih. Tapi bukan rayap. Kalau aku mah lembab ya, karena Bandung kan dingin. Mm-mm. Bukunya tuh Mm-mm. bisa nempel-nempel satu sama yang lain gitu. Itu Iya, jadi beneran terlalu jadi ini ya, terlalu saking cintanya itu buku ya, jadinya ya. ya betul. Jadi berasa bersalah Mm-mm. kan. Buku belum Mm-mm. dibuka tuh segelnya. Begitu dibuka dia menempel lah sama teman-teman lainnya. Jadi yang kita tuh bukunya udah gini deh kayak alasannya. Mm-mm. Jadi daftar bacaan IP tahun ini banyak nggak? Aku tadi kayaknya baru nangkep itu mulu Insta WA Iya. status tentang mau beli buku lagi di Google Play. Oh iya dong, karena apa? Karena aku dapat hadiah dari Google. Mungkin Oh saking iya. seringnya belanja kali ya. Ya Oh, kayak misal kamu udah belanja segini nih, aku kasih hadiah segini gitu kan. Jadinya oh ya mau beli ebook apa lagi ya gitu kan. oh, berarti sistemnya kayak ojek online itu ya. Kalau sering dipakai, jadi semakin banyak dapet diskon ya. Iya, Oh, beberapa kali juga aku dapat potongan 45.000, 25.000. banyak banget. Tadi iya tadi 65.000. Puas banget aku. Oh iya iya iya. Iya. Memang sih kalau dari beberapa apa bacaan digital ya, aku tuh juga suka di playbook itu sih daripada e-pusnas yang kadang-kadang suka ngeheng, daripada Bener. media digital. Tapi di media digital juga nyaman, koleksinya banyak. Cuman kadang-kadang nggak bisa. Aku tuh harus pakai tablet buat bacanya kan tulisannya kecil-kecil gitu ya. Bener. Terus Kalau kadang Google aku Play, yang suka Google Play itu sukanya aku ini karena dia bisa di bookmark untuk ngutip iya betul. kata-katanya. Itu yang paling aku suka. Aku juga suka itu dan bisa dipindah ke Google itu ya, Doc ya. Itu amazing banget Betul. sih. Jadi waktu Mm-mm. nulis resensi, lah udah ada di Google Doc. Aku jadi seneng, tapi nggak Mm-mm. pernah ditulis juga resensinya. Cuman jadi pajangan warna-warni. Ya, ya. Ya bener-bener Tabungan ya, jadi tabungan. tabungan. Bener. Kemarin itu sempet sih yang di Google Play banyak 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 buku gratis ya, Pak ya. Terus kita manfaatin Betul. mengunduh-unduhnya. Tapi sampai sekarang aku belum baca loh. Padahal suka Emang Mbak gitu. Lendi taunya aku langsung baca kan enggak Mbak Lendi? Aku juga menumpuk. Tapi kan itu Instagram selalu update. Jadi menurutku dirimu lebih lebih produktif membacanya. Ya Sebenarnya kan? bukan produktif gimana-gimana ya Mbak Lendi, cuman memang ngebaca tuh kayak sesuatu yang aduh sayang banget kalau aku hari ini tuh nggak baca buku gitu walaupun cuma 2 lembar atau 1 lembar gitu. Oh, speechless aku. Iya. Kalau udah ada nggak sih pernah nggak kalau ternyata pas baca buku eh ternyata jadi drama bukunya pernah nggak? Oh sering. Ini Bukan? sebenarnya bukan buku ya, tapi webtoon gitu. Oh Aku iya webtoon. ngikutin banget Sweet Home Oh dan iya. itu pas tahu bener-bener dia ada di Netflix dan itu aku bener-bener ngikutin, puas banget rasanya ketika ngeliat dan ya Allah ini tuh keren banget gitu loh.
hasil hasil kan, karena kadang kan kalau misalnya dari buku ke drama kadang kan ada aja ya sesuatu yang, ya aku nggak mirip sih, kok nggak sama gitu ya. Tapi kalau Sweet Home ini nggak tahu, buat aku pribadi tuh 100% banget, bikin puas banget gitu. Setuju, setuju. Aku juga nonton Sweet Home sih. Bentar ya, Pak, aku agak distraksi soalnya suaramu tiba-tiba mengecil. Ini salah aku Oke, atau oke. gimana nih? Sebentar, sebentar. Tar, 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 tar. Punten, punten. Kayaknya aku tadi tuh ada telepon masuk jadinya. Oh, Oke, oke. jadi langsung kecil ya. Mm-mm. Iya, kenapa ini? Gak bisa dibenerin ya? Mungkin ganti handphone, Mbak Lendi. Oh, tidak. Oh, Itu udah tidak, kirain impian sih, iya tapi gitu. kayaknya cuma sebatas impian ya. Iya, Sweet Home bener. Aku juga suka. Tapi aku kebalik, Pak. Jadi nonton dulu, terus habis gitu Mm-mm, mm-mm. baru cari tahu webtoonnya. Dan ternyata webtoonnya waktu itu Oh, belum tamat apa ya? Udah tamat gitu? belum, belum. Belum Eh, kan? Sampai sekarang belum ya? wak belum, makanya kan kemarin itu banyak yang pada bilang, minta dong dilanjutin untuk season 2-nya, ininya, filmnya, Hmm. seriesnya maksud aku. Karena memang endingnya tuh kayak, ini tuh belum selesai gitu loh. Tapi kalau untuk webtoonnya sih, sepengetahuan, kan aku belum sampai akhir ya. Aku juga masih terus ongoing nih bacanya, karena banyak banget. Sepengetahuanku tuh udah selesai. Oh Tapi iya. filmnya, dramanya aja yang mereka banyak yang bilang, please kasih yang season kedua gitu. Itu yang aku tahu ya. Kayaknya aku kalau misalnya salah-salah ya mohon dimaafkan. Enggak, aku serius nggak tahu, Pak. Soalnya terakhir endingnya emang nggak gantung, tapi juga nggak beneran selesai. Gimana sih? Jadi masih ada beban di hati. Alah, 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 Iya, alah. benar-benar. Tapi bener gak Apalagi sih waktu itu kayaknya uh-uh, endingnya masih misteri, bukan misteri sih. Kenapa Songgang tuh bisa separuh manusia, separuh monster tuh kan masih kayak yang, monster. masih kayak yang Mm-mm, tanda mm-mm. tanya ya, kenapa dia bisa mengendalikan itu gitu. Iya, Padahal terus nggak aku juga yang semua. masih aku yang masih penasarannya ketika Lee Do Hyun lagi ngeliat di layar itu, terus kok loh, kok enggak, dia dia pasti hidup gitu. Aku sampai kayak gitu gitu. Itu tuh sensasinya kayak nonton Titanic coba. Oh my god, Mbak Lendi, kamu usianya berapa? Cie. Sebenarnya ini jebakan, bukan? Jebakan Titanic jebakan legend banget. loh, jadi ditonton sama usia berapa aja masih oke. Oke, oke, Ya, siap jadi pas siap. Lee Do Yoon yang terakhir tuh aku udah ngerasa lo gue N sih gitu. Aduh, sedih banget. Iya, apalagi buat aku jatuh cinta pertama kali sama Lee Do Hyun tuh di situ. Bukan Pertama di kali karena 19 aku Again. ngelihat enggak, bukan. Jadi pertamanya aku di situ, terus aku nyari-nyari dramanya dia yang lain. Ternyata dia ada lagi di 18 Again itu. Pas Mm-mm. aku lihat lagi pun, oh my god, dia beneran actingnya buat aku. Dia tuh actingnya emang keren banget. Kenapa cuman buat kamu, Peh? Buat aku juga, Peh. Iya, apalagi waktu itu kan dia kan sempat ikutan juga 2 kali ya di Running Man. Oh iya. Dan dia tuh bisa dua atau iya 2 kali, seingatku 2 kali. Dan itu dia tuh bisa ngebaur, dan dia memang ngomong bahwa saya tuh orangnya ini ambisius sama karirnya dia gitu, dan aku bisa ngelihat dia tuh serius banget ketika berakting itu. Betul, 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 betul. Tapi aku rasa sih termasuk salah satu bintang bersinar juga ya. Kan kemarin menang Baeksang itu ya buat new supporting actor apa ya? Iya, iya, supporting Ya. aktor. Oh, iya betul, betul. Tapi Mm-mm. nggak ada tapi sih kalau buat dia. Iya, benar. Selalu Lee Do Tidak Yoon ada kata tapi untuk Lee Do nggak ada. Hyun. Tapi tadinya aku juga suka Songgang tuh dari nonton Sweet Home. Jadi Oke, dari Sweet Home aku terus nonton Love Alarm. Cuman terus langsung kenapa? tweet gitu deh. Oh gitu.
Kenapa? Faktornya apa itu yang bikin Faktor dia ini? tidak maksudnya aktingnya bagus, tapi jalan ceritanya yang aku em, untuk anak SMA ya, Kurang ya? jadi kayak yang belum waktunya gitu. Anak SMA zamanku kan masih kolot ya zamanku. Terus ngeliat jalan plot ceritanya begitu tuh berasa kayak yang what gitu. Kok gini gitu ya? Oh, betul Apalagi sekali. dengan drama Korea yang ibaratnya untuk kebudayaan pun sebenarnya nggak beda jauh sama Indonesia gitu kan ya? Betul, betul. Kayaknya mereka nggak perlu begitu juga cuman tatap-tatapan gitu kan. Juga udah, oh hati penggemar sudah Iya, luluh. iya. Orang kita nontonin eh Ji Chang-wook misalnya cuman ngeliat-liat Mm-mm. gitu doang aja udah yang oh gitu udah Kan. Terus kitanya kita ikut yang ikut melting gitu. berseri-seri gitu. Intinya. Iya. Bener, bener, bener. Yang Terus diliatin habis gitu, siapa kitanya yang senyum-senyum. iya, cuman mereka gini doang, kita udah yang, Heeh. oh jangan opa, jangan lihat aku. Jangan, iya betul. Bener, bener, bener. Terus selain nonton drama, drama Sweet Home apa lagi? Teh. Itu kan tadi ya, 18 Again. Mm-mm. Terus sebenarnya aku tuh paling yang namanya nggak pernah ketinggalan itu variety show sih. Oh iya, apa tuh apa tuh? Running Man. Ah, tapi Running Man sekarang udah mulai itu ya, enggak ya Pak ya? Ratingnya tetap bagus. Tetap sih justru ketika Lee Kwang Soo udah mau keluar ini, justru Mm-mm. ratingnya banyak meningkat. Karena orang kayak mau farewell gitu loh sama dia. Hmm, tapi ini wacananya bakal diganti nggak? Misalnya Lee Kwang Soo sama siapa gitu? Oh enggak, Oh enggak. kemarin Bopil udah bilang bahwa Lee Kwang Soo nggak akan pernah diganti dengan siapapun, dengan pokoknya dia tetap di situ dan bisa dibilang Bopil juga bilang bahwa Lee Kwang Soo ini member abadi gitu, walaupun dia nggak ikut syuting tapi dia tetap member Running Man gitu. Hmm, aku tuh nonton Running Man yang kartun malahan, Peh. Iya, yang dari Disney ya, Iya, yang itu ada di karena Disney. yang ngisi OST-nya EXO. Jadi Oh, pas oh pasti jadi ya. pas mulai pembukanya, aku langsung kecap, wah suaranya si Baekhyun nih, EXO CBX kan. Jadi Chenyol ya, Chenyol, Baekhyun Channel. sama Aku nggak sama apal namanya, aku nggak apa, iya sama cuma tahu Simin. Tapi karakter itunya aja. iya CBX tuh yang apa sih kayak yang kalau jadi kalau di EXO tuh yang suaranya bagus-bagus itu di subunit kan. Jadi mereka Iya. dikumpulkan subunit gitu. Begitu ngeliat Running Man OST-nya yang ngisi EXO jadi yang oh aku nonton Oh, aku oh, nonton. oh. Terus anak-anakku juga suka lagi. Tapi sebenarnya itu bener-bener adaptasi dari acara variety show-nya Running Man sendiri. Iya, jadi kan dulu itu pakai format awal, format masih ada Kang Jerry. Kan Kang Oh, Jerry udah resign ya, udah nggak di Running Man lagi. Dan itu format dan apa kayak game-gamenya mereka itu aja kan masih masih zaman dulu ketika masih PD NIM yang sebelumnya ini keluar. Kayak misal masih lari, masih kegiatan fisik gitu loh, yang oh, oh. diiniin, yang difokusin. Kalau yang sekarang-sekarang ini kan terutama ketika udah pandemi gini yang diutamain yang difokusin tuh kebanyakan bukan kegiatan fisik tapi ya sesuatu yang santai yang lucu-lucu gitu. Masih inget sih aku yang awal-awal dulu ada Song Joong Ki kan. Betul Terus banget. Song Joong Ki dipasangin sama Ji Hyo. Oh, rasanya Iya, hatiku cetiar. karena emang Tapi emang waktu itu Jungki juga beneran sih masih pure banget kan, masih yang iya awal-awal masih gitu. unyu-unyu banget dia ya Heeh, Allah. polos gitu. Habis gitu sekarang pernah ya kalau nggak salah ada Running Man episode yang dia ngundang aktor udah sekelas Jo In Sung gitu. Terus iya ya Betul. pernah ya. Sama satu Ada, lagi siapa? ada. Pokoknya Jo In Sung, Song Joong Ki sama satu lagi aku lupa satu lagi Aku siapa ya. nggak apal namanya. Aku nggak apal. Tapi aku tahu itu Shin Joong Ki lagi datang situ. Tapi itu juga dia nggak lama, cuman sebentar. Dan Iya di iya iya. situ Iya. Lee Kwang Soo digojlokin abis-abisan. Itulah dia awal pertama kalinya dibilang
oh ini dia nih asistennya Jongki gitu si Lee Kwang Soo tuh. Dibanding-bandingin ya. Iya, Oh, kasihan banget bener. emang. Tapi beneran loh dari kayak gitu tuh lucu karena kelihatan banget mereka itu deket banget gitu loh. Iya sih. Bercandanya udah nggak ada batas kan. Nggak ada batas sama sekali ya, bayangin aja sekarang aja udah mau 13 tahun gitu kan mereka bareng kerjanya. Mm-mm. Bener. Aku tuh salutnya ketika mereka di depan kamera, nggak tahu ya. Kayaknya tuh seperti jadi diri sendiri gitu, nggak berusaha jadi orang lain yang kelihatan public figure gitu. Padahal kalau di Mm-mm. karakternya, kalau di film kan kayak yang cerdas gitu. Tapi di Iya, kenyataannya pin-pin bo juga. Sebel banget. ampun banget deh dia tuh. Iya, bener bener. Waktu awal-awal aja dia tuh kayak kan masih muda juga ya. Mm-mm. Dia tuh kayak yang oke, aku berani gitu. Tapi walaupun dia sok-sokan berani, padahal zong gitu loh hasilnya. Jadi sering dicengin Iya, juga tuh. sotoy gitu kan. Mm-mm. Bener bener. Aku tuh masih inget pas momen apa namanya, pokoknya kayak yang dikasih tahu orang apa dia nurut gitu. Jadi kayak yang Mm-mm. kesini iya kesana iya gitu. Iya Terus itu endingnya dia. dia keluar Heeh. dari Running Man tuh aku yang ya tapi tetap mendukung ya karena kan memang dia pengen Mm-mm. fokus ke acting kan waktu itu. Terus habis gitu Iya, sekarang sama jadi sebenarnya. Heeh. Heeh, sama kayak Kang Gary pun dia keluar karena pengen fokus musik. iya ya. Sekarang Kang Geri nyanyi ya. Iya, Hmm. Tapi sebenarnya dari dulu udah nyanyi kan ya. Cuman dulu udah mungkin nyanyi. Iya, kan jadi gini di grupnya itu kan dia sama temennya itu bilang kok kamu nggak fokus, jadi menurun lah kuantitasnya dia dalam berproduksi bermusik gitu. Dari situ dia bilang udahlah, apalagi kan namanya Running Man dulu itu berat banget, memang beratnya karena fisik kan ya, mereka tuh kayak olahraga lah, setiap hari tuh iya. pasti setiap minggu tuh selalu ada yang nama tantangan-tantangan yang membutuhkan fisik tuh kan. Kang Gary kan pernah dioperasi juga gitu. Oh. Ya gara-gara syuting Running Man tuh banyak banget timnya Running Man tuh yang harus menjalani terapi ini terapi itu karena pas lagi syutingnya itu banyak kecelakaan lah. Hmm. Iya 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 iya. Segitu-itunya ya. Cuman namanya variety show tuh emang sangat menghibur sekali sih. Itu ada Mm-mm. pertanyaan sampai sekarang masih ngikutin Running Man Kak Ipe. Pernah bosen nggak Masih, nonton Running Man? kalau bosen enggak, tapi sempat waktu itu aku susah move on. Jadi aku Oh iya, ngambek nggak nonton Running Man selama beberapa bulan karena patah hati ketika Kang Gary itu keluar. Kang Gary ini Monday Couple ya? Iya Monday Couple. Iya betul, Monday Couple Iya kan sama ya? Song Ji Oh. Hyo. Mm-mm. Udah gitu dengan resehnya PD-NIM-nya itu dia bikin satu game yang masih mengikutkan si Gary. Misalnya nyolong barangnya Gary tanpa ketahuan. Itu kan masih harus ketemu terus gitu loh. Sementara kita penonton udah dipaksa untuk ibaratnya merelakan, move on. Masih belum bisa Mm-mm. waktu itu. Ini ketika Lee Kwang Soo mau keluar juga pun aku agak-agak masih sedih, tapi Lee Kwang Soo keluar karena dia mau fokus terapi. Dia kan habis kecelakaannya tahun 2020 kemarin. Nah, Oh. selama syuting itu kan memang berat karena kan dia rehabilitasinya tuh kan harus bed rest total. Tuh, jadi nggak bener-bener pulih itu kondisinya. Makanya dia udah deh cuti dulu biar dia bisa bener-bener pulih. Aku masih belum tahu kalau di variety show-nya dia yang lain yang Busted bareng sama Yoo Jae Suk doang, Iya, sama Sehun Sehun. sama Sehun, bener itu. Aku sempat siapa tadi dah? Iya, kalau EXO aku tahu. Aku kalau Lainnya kalau EXO Running Man blank. aku apal banget. Running Man member sama ya BTS lah ya, nggak mungkin nggak kenal lah aku. Betul betul. Kalau misalnya nih, kalau di dalam satu hari 24 jam, Ipa Mm-mm. ini lebih sering baca buku atau nonton? Sama
Sama, serius. Kalau ditanya lebih banyak baca buku atau makan? Makan. Itu aku juga, karena bisa disambi-sambi kan. Iya betul. Tapi kalau misalnya Bener-bener. sebenarnya sama. Karena kadang misalnya lagi baca buku, terus kepo nih ternyata bukunya ada filmnya, aku langsung cari-cari filmnya. Kadang disambi, tapi memang kalau untuk secara kuantiti banyakan baca dibanding nonton. Oh, jadi ke manajemen waktunya gimana nih, Peh? Bangun tidur nih, udah selesai urusan Mm-mm. rumah tangga, terus jangan rumah tangga ya, urusan pribadi. Nggak apa-apa dong. Oke. Oh, nggak Nggak apa-apa apa-apa. kan memang kita ibu rumah tangga. Oh iya ya. Soalnya Urusan-urusan karena aku kita fans ngejob mah NCT. biarin aja. Oh, karena selama aku jadi fans NCT, aku nggak mau bilang kalau aku emak-emak gitu. Oh, kalau aku selalu bilang aku adalah emak-emak ARMY. Walaupun aku nggak hafal banget masalah BTS, nggak up to date gitu. Tapi kalau untuk lagu-lagu BTS oke gitu. Jadi kalau dibilang aku emak-emak ARMY. Oh gitu. Oke oke oke. Jadi gimana nih? Udah urusan saya rumah tangga selesai, ada buku sama ada tontonan. Pilih mana dulu? Buku dulu. Sayangnya aku itu tidak pernah bisa lepas dari night reader. Jadi selalu baca setiap mau tidur. Yang endingnya Oh. pasti aku bakalan begadang sampai pagi kalau belum selesai. Oh. Terus langsung eksekusi jadi resensi nih, Pak. Di Instagram. Kalau kalau emang bagus banget biasanya ya. Oh. Kayak buku apa ya kemarin ya aku ya. Pokoknya yang aku inget banget itu Mata Malam sih dari Han Kang. Pak Tobing juga sama Army. Siapa yang army juga? Oh, Kak Wi. Iya kayak. Iya, jadi ketika aku habis baca Mata Malam Han Kang itu mungkin karena aku udah ya Allah kok gini banget sih gitu. Akhirnya aku langsung nulis, aku langsung ngedraft malam itu juga karena aku nggak mau kehilangan momennya. Feel-nya. Han Kang itu penulis dari Korea. Oh, seperti Dia yang nulis Sungai Mata Han itu Malam. ya, Hanggang. Hanggang kan? Aku nggak tahu nama bacanya apa, Hangkang gitu. Oh, iya iya Nggak iya. tahu baca. Aku pakai lidahnya lidah Indonesia, terutama Bekasi. Iya, Hankang gitu. aku juga lidah Jawa. Oh iya. Kalau itu itu nggak, Peh? Kayak buku-buku terkenal tuh yang jadi film kayak Burning. Kayaknya aku tuh pernah satu kali searching tentang Haruki Haruki Murakami. Murakami. Itu tuh nemu blogmu, Peh. Jadi aku tuh kayak yang, wow, Ipeh tuh bacaannya sudah begini. Bukan sudah, maksudnya Ipeh tuh bacaannya sudah beda level sama aku gitu. Begitu ada film Burning Hmm. keluar, aku tuh langsung nonton gara-gara inget kamu aja. Serius, Peh. Kalau untuk yang Burning itu aku sempat nyari-nyari ternyata memang diangkat dari cerpen. Dari cerpennya Oh, dia. jadi bersambung banyak gitu ya? Enggak, jadi kalau cerpennya Murakami itu berdiri sendiri gitu, tapi beda sama yang lain. Tapi itu cerpen dari cerpennya. Udah nonton Ciri belum, Peh? khasnya. Sayangnya belum. Iya, iya. Tapi, Tapi akan aku tonton karena aku pengennya abis baca cerpennya baru aku nonton. Aku pengennya gitu oh, dulu. Jadi aku bisa tahu poin-poin apa sih yang kira-kira oh ini ternyata masih ada kaitannya atau oh ini tuh yang masih oh ini yang keren nih gitu. Ketika diangkat di sebuah film gitu apalagi Haruki Murakami siapa sih yang nggak kenal ibaratnya ya di betul, beberapa Instagram itu siapa sih yang nggak kenal sama dia. betul. Jadi Tapi aku memang pengen baca dulu. novelnya tuh auranya beda gitu, Pak. Gimana sih? Aku pas nonton filmnya tuh asa yang out of the box gitu. Gimana sih? Ya karena Oh, memang dia tuh modelnya tuh surrealis gitu. Dia penulis yang surrealis banget. Jadi apapun eh, tulisan-tulisan dia tuh bener-bener kayak eh, seperti kehidupan. Kalau kita ngomongin masalah manga atau anime itu ada genre kan namanya slice of life. Nah itu emang bener-bener.
Iya, iya, Tapi iya, iya. kalau udah Betul. udah ketemu sama absurdnya Murakami, pasti bakalan bingung, hah? Kok gini banget sih gitu. Iya, kadang-kadang tuh sempet biasanya pembaca kan suka menganalogikan kayak ini kayaknya penulisnya ngalamin kayak gini gitu ya gitu. Jadi kayak yang pas nonton Burning tuh endingnya tuh bener-bener di luar dugaan, Pak. Aku tuh kayak yang oh tidak gitu ya. Jadi aku nggak perlu spoiler di sini sih, cuman kayak yang Jangan, jangan, jangan. uh, jadi awalnya tuh memang kehidupan apa sih, Pak? Kayak yang Ya kan iya, kayak kehidupan ketemuan kita sama seorang sehari-hari bergaul dengan perempuan gitu kan. yang begitu, yang Mm-mm, bergaul dengan orang, keluar, mm-mm, jalan bareng, terus endingnya mm-mm. begitu tuh rasanya kayak yang tidak, 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 gitu. Aku tidak mau menerimanya gitu ya. Iya, jadi kayak yang ternyata manusia tuh punya sisi-sisi seperti itu gitu. Itu bagus banget sih. Nah, itu Jadi dia. memang Itu yang itu yang bikin aku suka banget sama Murakami. Terkadang itu baca bukunya dia tuh kayak healing juga buat ke akunya, karena kayak diingetin kayak dia tuh seperti sahabat yang udah lebih tua dari aku, tapi dia nyeramahin aku dengan cara yang lebih sederhana. oh iya juga ya Pak ya. Aku nggak Sama sih nangkep ke sebenarnya situ kalau sih. kita nonton kayak nonton drama-drama Korea, kalian mirip ya? Iya emang bener mirip ya. Ya kalau kita nonton drama Korea pun sebenarnya kita itu juga kan belajar bareng, ya kan? Kayak Apa tuh? terakhir Belajar itu apa tuh? kayak 18 Again gitu ya. Aku sebagai orang tua, aku tuh ngerasa iya ya, bagi anakku sebentar lagi kan udah SMP ya, dan aku pasti akan mengalami bagaimana anak-anak ini menjadi remaja, bagaimana mereka mengalami perubahan-perubahan, entah itu mood, entah itu hormon, entah itu bagaimana persepsi mereka terhadap kehidupan gitu ya. Ketika aku nonton 18 Again, aku langsung berpikir, oh iya ya, jangan-jangan aku menjadi orang tua yang bikin anak aku nggak nyaman untuk berbicara jujur gitu. Itu beneran jadi bikin aku mikir, oh iya ternyata nonton drama pun kalau kata orang kan, ih ngapain sih nonton drakor gitu ya, masih banyak banget tuh yang kayak gitu, padahal ih kamu tidak tahu kalau kita banyak berpikir di situ ya kan. Betul, iya, 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 iya. Mm-mm. Ada beberapa drama, bukan beberapa sih. Ya kita harus pintar-pintar milih drama juga ya. Jadi yang Mm-mm, nggak mm-mm. penting bukan nggak penting, nggak sesuai sama nilai kita ya udah lewat aja gitu. Cuman Betul sebatas betul. tahu. Tapi kalau misalnya yang memang eh, memang selera kita ya ditonton. Bener sih kalau 18 Again tuh berasa kita tuh dilihatkan dari sudut pandang anak gitu. Selama ini kan film-film tuh Mm-mm, drama-drama tuh sudut pandang orang tua ya. Tapi begitu di 18 mm-mm, Again, sudut pandang anak tuh kayak yang oh ternyata aku begini ya di mata anak gitu loh. Saking mm-mm, mm-mm, bener. apa tuh saking namanya anak tuh kan juga punya memori ya dari kecil, besar gitu. Mm-mm, Pas nonton mm-mm. 18 Again tuh berasa kayak yang oh ternyata memori-memori ini eh, terbangun di apa bawah sadar anak terus jadi sikap Betul. mereka setelah dewasa gitu, persepsi mereka terhadap Jadi orang tua keputusan-keputusan terus iya bener-bener anu ya. mempengaruhi keputusan Jadi mereka banget. Nggak jelek banget. Jadi ketika iya. aku pengen nge-review 18 Again pun aku bingung mau mulai dari mana. Sempet aku bingung gitu karena itu banyak banget yang aku pengen bahas gitu loh. Karena aku ngerasain banget gitu loh. Ini tuh Iya, mirip kayak yang aku alamin. Aku pernah remaja dan aku pernah kayak gitu. Tapi ketika aku berhadapan sama anakku, beda banget gitu kan. iya, betul, betul. Iya, 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 bener-bener. Aku tuh pas nonton 18 Again tuh kan awalnya bukan suka Lee Do Hyunnya sih karena dulu belum begitu anu ya. Tapi aku suka sama Kim Hanulnya yang cewek yang Oh ya, jadi Hana. ibunya itu. Ya, Itu si tuh ibu dari itu. dulu aku suka aktingnya dia yang romcom kan. Dulu tuh zaman-zaman Mm-mm, dia tuh pernah menangin di drama Gentleman Dignity. mm-mm, mm-mm. Dia Aku main di belum situ pernah tuh nonton. lucu banget. Oh nggak nonton? Itu lucu banget. Jadi dia tuh Belum. jadi perempuan yang nggak bisa nikah. Gimana sih? Udah usianya tua, pasti kan ditanyain Mm-mm, kapan mm-mm, nikah gitu. Tapi dia tetap lempeng mm-mm, aja gitu. Suatu saat dia ketemu mm-mm. sama seseorang yang, tapi dia masih ragu-ragu. Aku bisa nggak sih bangun keluarga sama dia gitu. Semenjak dari situ aku tuh Uh-huh. suka ngikutin filmnya. Aktingnya memang nggak pernah apa ya?
nggak pernah berlebihan gitu, aktingnya sederhana aja Mm-mm. gitu. Pas Sederhana. di Iya aktingnya sama Gen tuh juga bener. gitu. Mm-mm. Aku sendiri suka banget sama yang kagak main bareng sama orang yang usianya tuh terpaut jauh banget dari dia, lebih muda apalagi cowok gitu kan, dan mereka harus melakukan adegan layaknya eh, ketemu sama pacar yang baru jatuh cinta lagi, coba bayangin. Aku tuh ih gila, keren banget sih, keren banget emang. Iya itu susah pasti ya bangun chemistry-nya ya. Karena kan ibaratnya sama berondong gitu kan. Dia bisa gitu. Bener. Tapi di kehidupan nyatanya dia juga nikah sama Brondong, Peh. Oh, seriusan? Aku nggak Pengusaha. pernah sampai ke situ. Mm, mm, mm. Aku tuh kalau suka sama orang tuh suka nyari kehidupan pribadinya juga. Itu parahnya aku di situ, Peh. Jadi Bukan aku parah, itu bagus lagi Mbak Lendi. itu tuh kayak nggak bisa bedain dunia nyata sama dunia drama gitu. Jadi Mm, 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 mm. karena dia di kehidupan nyata, terus di drama aku tuh jadi dapat feel-nya gitu. Mm, 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 mm. Aku Terus habis kadang gitu, ada momen-momen di mana aku nggak bisa, aku pengen banget kayak gitu, pengen banget tahu tentang kehidupan kayak misalnya Lee Do Hyun gitu. Aku pengen kepoin, aku pengen tahu dia kayak gimana. Tapi ending-endingnya berhenti aja gitu karena akunya emang nggak bisa kepo. iya, itu kepo ternyata sebuah skill ya. Skill betul banget, makanya jangan dihilangkan gitu. Aku pikir kalau kepo tuh kayak, jadi aku tuh pernah patah hati. Aku harus cerita di sini. Patah hati yang kemarin beberapa artis kena kasus itu ya. Itu tuh aku bener-bener yang nggak bisa tidur, Kamu bayangin dong, Aku tuh Twitteran sama Ria, Jadi sama Ria tuh berdua kita di Twitter ngobrolin soal itu gitu. Sayang banget ya, Hooy. Tapi kayaknya aku nggak baru pertama kali melewati fase itu. Aku tuh udah sering banget, kayak gitu. Jadi begitu artis aktor kesayanganku tuh kena masalah gitu, berasa kayak yang tidak, kenapa Iya, kamu iya. Kita jadi patah hati juga gitu ya. patah hati bener. Dan suka cari 1001 cara buat memikirkan kebaikannya dia daripada kasusnya itu gitu. Jadi kayak aku Betul, nggak mau betul. denial. Tapi emang sebenarnya kadang kayak kehidupan-kehidupan artis gitu, aku kadang bisa memberikan toleransi kecuali untuk kasus yang lebih parah ya, adalah ya Mbak Lendi pasti tahu yang parah banget itu. Aku belajarnya dari novel-novel Korea. Kita bilangnya K-lit ya, Korean literatur. Kan kadang ada tuh kayak cerita misalnya yang So I Married with Auntie Fan itu. Iya. Uh, ya itu kan di novelnya itu kan kita dikasih tahu bahwa ini nih selebritinya ini dulunya tuh nggak kayak gitu, tapi tiba-tiba dia kesandung masalah karena ya namanya manusia ya Mbak Lendi ya. Jadi aku belajar untuk mengetahui hal seperti itu gitu, bahwa memanusiakan selebriti juga maksudnya. Jadi kita aku jangan sampai terlalu ngejudge dia karena bisa jadi dia tuh cuma tersandung sekali, tapi kita tahu-taunya tuh menjudge-nya tuh sampai berkali-kali gitu. Setuju banget, Makanya itu kalau ada kasus tuh terus artisnya belum buka statement tuh, itu tuh yang kayak enggak deh, jangan percaya dulu gitu. Kan namanya berita kan pasti ya simpang siur gitu. Ada. Betul, betul. Ada pertanyaan dari Karisna. Oh ya. Kita lebih seneng baca buku fisik atau digital? Kalau senang sebenarnya dua-duanya sama senang, tapi kebutuhanku saat ini adalah buku digital. Pertama, aku nggak perlu bawa buku kemana-mana, aku tinggal pakai handphone. Dan sebenarnya itu buat kamuflase juga, jadi kayak aku sibuk gitu ya di handphone padahal membaca buku gitu ya. Bukan ngebalesin WhatsApp atau apa, nggak gitu. Sepi WhatsAppku. Cuman biar kayak kelihatan sibuk gitu kalau lagi di luar di ruang publik, jadi aku baca buku digital. Kalau aku tuh baca buku digital kalau lagi gengges. Jadi kayak yang misalnya nunggu panggilan di dokter gitu kan gengges banget tuh, ngapain ya baca buku. Tapi kalau benar-benar
Iya kan? Jadi kayak yang Mm-mm. daripada basa-basi sama orang gitu. Iya, iya, iya. Itu dia. Itu pun jadi alasan utama aku juga. Oh, bener bener bener. Pernah nggak Pe kalau tahu sama baca buku nih, terus habis gitu Hmm. di di apa diwujudkan dalam sebuah drama atau film, terus kecewa gitu. Pernah nggak Pe? Cewek banyak, banyak banget, banyak banget, Lebih banyak bagus banget. dramanya atau bukunya biasanya? Kadang, kadang ada bagus dramanya, kadang ada yang bagus bukunya. Itu tergantung kayak misalnya ini aku ada novel-novel luar negeri ya, Stardust judulnya, punyanya Neil Gaiman. Itu bukunya aku seneng banget, tapi ketika diadaptasi ke film, aku ngerasanya ih kok gini sih gitu. Tapi ada juga kayak aku seneng banget filmnya, sama seperti aku seneng bukunya, itu Hobbit, terus sama aku emang bukan belum belum baca Harry Potter ya, jadi aku masih belum tahu. Tapi so far aku oke aja gitu ketika aku nontonin Harry Potter, walaupun aku belum baca bukunya. Temen-temen drakor pasti banyak Peh yang fansnya Harry Potter. Ya, itu banyak sih yang pada nanya kapan kamu mau baca buku Harry Potter. Nanti, nanti. Aku masih belum, gimana ya, aku masih belum bisa melepaskan diri dari film-filmnya. Aku agak Oh, takut juga nantinya nggak sesuai ekspektasiku gitu, malah yang tadinya harusnya memang bagus tapi karena aku kecewa sama hal yang kecil jadi rusak semuanya gitu. Jadi aku mendingan nanti aja gitu. ini ada lagi pertanyaan Peh. Kalau baca buku e-book tuh nggak ke distract sama sosmed sosmed kalau buka buku di ponsel. Alhamdulillah sih enggak, karena ketika aku udah baca ebook itu kadang suka lupa juga karena lebih jujur aja aku sering banget nggak ngebales WhatsApp, nggak ngelihat Instagram atau apapun ketika aku baca ebook gitu. Jadi kayak yang antar aja deh gitu. Padahal itu kadang tuh bahkan aku pernah matiin telepon dari ibuku, ibuku loh. Saking aku entar dulu tanggung tanggung, nanti aja tanggung gitu. Setelah itu baru aku telepon lagi gitu. Cuman sampai kayak gitu aku tuh memang kalau udah yang namanya ketemu sama yang aku suka banget bukunya. Tapi kayaknya kan kamu juga baca buku bahasa Inggris ya? Literatur bahasa Inggris. Itu ya karena memang kebanyakan buku-buku yang emang aku lagi pengenin baca ya bahasanya bahasa Inggris gitu. Kebetulan aja. Oh, kok aku terharu ya. Kenapa dunia ini begitu berbeda? Enggak lah, enggak berbeda lah. Cuman kita punya prioritas masing-masing, Mbak Lin. Enggak bisa disamain. Ya, 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 ya. Aku tuh Mm-mm. paling banter baca buku bahasa Inggris, baca bukunya Kak Rizo. Oh ya, String Stories dan Ya, Randomness Inside My iya. Head. Itu tuh bener-bener buku bahasa Inggris pertama lagi yang aku baca setelah Mm-mm. apa ya? Terakhir kayaknya Harry Potter, tapi itu pun begitu ada buku yang bahasa Indonesia-nya aku baca bahasa Indonesia-nya nggak mau buku Inggrisnya. Oh, Aku dulu kadang, zaman dulu tuh itu Ghostbump mm-mm. Ah ya bener ya, Ghostbump dulu banyak banget bahasa Inggrisnya, bener. gampang lagi nih Tapi aku mengertinya. koleksinya, aku koleksinya yang bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris tuh baru pas aku pertama kali baca Wonder. Wonder. Wonder tahu kan yang muka anak kecil mukanya maaf dia punya kelainan secara ketika lahir. Jadi wajahnya itu kayak rusak gitu. Uh-uh. Dan itu itu buku middle grade. Nah, dia itu mengisahkan ketika dia di sekolah kayak gimana, bagaimana keluarganya yang mensupport dia gitu. Itu kehidupan dan ternyata kita tuh jadi tahu banget bahwa yang namanya punya anak spesial itu nggak gampang dan menjadi anak spesial pun nggak gampang. Aku langsung googling loh, Pak. Iya, Wonder. Iya, terus aku kaget. Kenapa? Covernya kan kayak cuman mata satu gitu ya? Ya, ya, ya. Dia punya Oh, kelainan
kelahiran. Aku lupa namanya apa. Karena emang bahasa ini ya, bahasa medis kan rada-rada bikin pusing gitu ya. Nah, dan itu benar dia dibawainnya itu pakai POV anak-anak. Jadi kita nggak bikin nggak dipaksa untuk sedih, nggak. Tapi kita tiba-tiba ngerasa ya ampun ternyata gini ya. Gitu. Sama nggak sih sama kayak bukunya si Askanya si Deddy Kobuzer tuh? Itu kan juga POV-nya kan anak-anak kan, si Askanya gitu. Udah baca Peh? Aku belum pernah baca. Tapi kalau misalnya kita berbicara masalah middle grade, genre middle grade itu kebanyakan anak-anak. Oh. POV-nya kebanyakan anak-anak atau kasus-kasus bukan kasus ya, tapi kehidupan anak-anak sekitar umur 7 sampai 10 tahun gitu. Sebenarnya pernah kecewa nggak sih Peh ketika anak-anak ternyata nggak seperti value kita gitu? Kalau baca buku, misalnya kayak Gimana? kalau POV-nya anak-anak kan aku nih sempet kecewa sama bukunya si Aska ini soalnya. Jadi Aska itu memang anaknya luar biasa karena dia bisa bertahan di tengah badai keluarganya kan orang tuanya kayak itu. Jadi dia menuliskan apa yang ada di hatinya itu di buku itu. Entah itu disensor atau enggak, tapi si Aska tuh benar-benar cerita kalau dia sehari-harinya begini gitu. Yang aku sayangkan dia tuh menuliskannya terlalu jujur gitu. Dan karena itu kan kehidupan keluarga gitu ya maksudnya Mbak Lendi ya. Tapi kalau middle grade yang kayak gitu, itu kan masuknya kan non fiksi ya. Jadi bukan fiksi. Kalau yang kayak gitu kita nggak bisa ini juga sih ya, karena dia kan dia adalah hasil kreasi orang tuanya. Bagaimana ngedidiknya gitu kan. Jadi aku nggak bisa nyalahin juga. Tapi kalau middle grade yang lain, kebanyakan malah bagus kayak Other Place We Called Home kalau nggak salah itu judulnya, aku lupa. Itu tentang anak-anak yang di Palestina dan dia harus diungsiin ke Amerika kan ada saudaranya di sana di Amerika, dan dia ngerasa kok beda banget sih budayanya sama di rumah aku kayak gitu, dan dia ngerasa kangen, dia pengen balik lagi ke negaranya tapi kondisinya belum memungkinkan gitu. Dan itu dari kacamata anak-anak kan kita jadi belajar, oh ternyata tuh seperti ini ya gitu. Oh, itu jadi kayak biografi gimana sih Teh? Jadi kayak kehidupan diari gitu ya, kehidupan pribadi ditulis di buku gitu. Jadiin buku gitu. Enggak sih, kalau itu fiksi, murni fiksi. Tapi kalau yang Aska itu memang kehidupan pribadi jadi buku kan. Tapi kalau yang tadi aku sebut itu Other Place We Called Home itu fiksi, murni fiksi. Tapi kita yang dewasa ketika membaca jadi kayak keingetan lagi. Kita namanya orang dewasa kan sering ya punya banyak masalah dalam hidup kita yang membuat kita akhirnya lupa bahwa oh iya nih kayak misalnya sekarang nih, ini kita udah tahu nih ya kayak Palestina nih lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik aja gitu. Ketika beberapa bulan kemudian nih kita bisa aja lupa gitu loh. Dan dari buku itulah kita diingatkan kembali. Ya sama lah kalau kita nonton drama, kita udah lupa nih bahwa oh ya ternyata dibully tuh nggak enak, oh ya ternyata ini tuh, atau ketika kita jatuh cinta sama suami kita gitu kan dulu, tapi pas kesini-sini aduh udah lupa gitu. Ketika kita nonton drama Korea, ya aku jadi jatuh cinta lagi ya gitu. Iya betul. Betul. Tapi memang banyak hal ya yang bisa kita ambil pelajaran saat kita baca atau nonton drama Korea gitu ya. Benar banget. Kayaknya waktu kita tuh udah tinggal 6 menit lagi, Peh. Jadi enggak terasa ya. Ya Allah. Enggak terasa. Tapi ada pertanyaan nih, Peh. Kak Ipeh anak-anaknya suka baca juga nggak katanya? Kak, katanya Kak. Alhamdulillah iya. Aku tipikal orang yang nggak mau membatasi bacaan. Maksudnya nggak mau membatasi bukan berarti dia bebas banget, enggak. Tapi gini, kadang banyak banget orang tua yang memaksa anaknya untuk baca yang kayak buku why gitu ya. Ini nih, karena bobotnya itu banyak informasi. Sementara anaknya pengennya baca komik doang.
baca cerita-cerita yang nyeleneh, yang nggak, yang mungkin buat orang lain tuh ngerasa itu tuh nggak ada apa Faedah. ya, nggak ada nggak ada faedahnya. Nggak bisa digituin karena aku pun mencintai buku itu karena aku dibebasin untuk baca komik. Aku cinta pertama kali itu sama manga. Oh Pertama iya, kali cinta buku. mangga apa? Dari manga. Kenapa? Mangga apa? Manganya Manga Himeko. Aku Hime. kebanyakan ini sih. Itu judulnya namanya Himeko. Dan keseringannya tuh serial cantik. Ah, sama tos. Dan Kalau serial ngomongin misteri. candy, oke, candy dan segala macamnya. Iya ya, aku tuh jadi inget loh zaman dulu tuh nggak pernah beli buku komik, tapi nyewa gitu kan. Harganya Enggak, aku enggak. Aku nongkrong di enggak, bukan. Aku nongkrong di toko Gunung Agung cuman buat baca, pulang sekolah udah tuh pulang lagi. oh, kalau nggak Demi dibuka demi gimana dong? Kan ada yang kenapa? nggak dibuka, ada yang nggak dibuka segelnya. Oh, yang kadang ya aku tungguin karena pada waktunya pun akan terbuka sendiri, bukan nama aku. Iya 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 iya, pinter pinter pinter. Aku dulu rumahku dulu tuh apa peh? Dibilang Surabaya coret enggak, tapi udah hampir Mm-mm, mepet-mepet Surabaya ke sana gitu. Jadi kalau mm-mm, mau mall-mall tuh jauh. Lagian juga aku mm-mm, anaknya cupu banget kan. Jadi sama ibu tuh cuma mm-mm, diikuti antar jemput pulang pergi. Jadi setiap hari tuh nongkrongin itu naik sepeda terus ke toko ke tempat persewaan buku. Terus aku pinjem buku sampai berkresek gitu kan karena dulu tuh zamannya mm-mm. satu buku 400 sama berapa ya pokoknya pinjem 3 buku tuh bisa beli Coca-Cola satu aja zaman dulu tuh. Wes. Kita begitu bacain buku serial cantik, serial Mm-mm. misteri, Ya, terus betul betul. iya, tapi kalau Candy Candy kayaknya dulu terlalu feminin, aku nggak begitu anu ya. Tapi aku Aku tetap masih baca. tetap nonton, tetap nonton. Oh, nonton. Kalau aku masih baca dan ada yang favorit juga yang mungkin cheesy banget tapi buat aku suka, ada Gio namanya. Jadi Gitu. murid Heeh, SMA heeh. naksir sama gurunya, terus ya udahlah ibaratnya sempat jadian, tapi ketika si ceweknya apa si cowoknya ini mau ngelamar, mau ngasih hadiah, kecelakaan Belendi. Oh, hilang Jadi ingatan enggak? sad ending banget, dan nggak tahu kenapa manga itu ya kalau misalnya cerita-cerita gitu tuh padahal cuma gambar gitu ya, Iya, iya, iya. tapi entah kenapa bikin hati itu rasanya remuk banget. Betul, betul, betul. Aku tuh dulu pernah juga apa baca tuh sampai yang berlinangan air mata gitu kayak yang apa bisa bisa Iya iya bener sama. tapi kalau aku bukan aku lupa kalau komik yang berkesan apa karena kakakku kan laki-laki Mm-mm. semua jadi di rumah sampai sekarang tuh masih ada Dragon Ball terus apa sih Cinmi tuh kungfu apa Oh ya, kung Chinmi Kung Fu ya Kung Fu Cinmi Boy. kungfu itu terus pokoknya buku laki lah tapi aku lupa kalau serial cantiknya tapi aku inget inget banget kalau Jangan-jangan di punya legenda anak naga juga. aku jadi kelihatan umurnya ya anda sama itu Peh sama aku tuh punya satu kartun Peh tapi di RCTI sayangnya nggak Mm-mm, disiarin full waktu itu judulnya Baby UFO. mm-mm. Oh, yang anak kecil rambutnya warna hijau bukan? Hijau apa ungu ya? Yang dia pakai empeng terus, bukan ya? Aku lupa Peh sama bayinya tapi di dalam ingatanku tuh cerita kayak anak Mm-mm, sekolah terus tiba-tiba ada bayi turun dari langit mm-mm, mm-mm, mm-mm. gitu kan Iya benar-benar, tapi iya aku iya. dirawat sama mereka Mm-mm, berdua jadi kayak yang itu tuh kayak yang membangun imajinasiku tentang rumah tangga gitu kayaknya rumah tangga tuh mm-mm, tuh mm-mm. serem gitu ya gitu gara-gara nonton Baby UFO. Tapi aku emang kehidupanku juga banyak terpengaruh gara-gara baca manga. Jadi aku tuh dulu sampai sekarang gitu naksirnya sama cowok yang lebih tinggi dari aku gara-gara baca manga. Tahu kan cowok-cowok manga tuh Iya 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 tinggi gitu ke ganteng. Sampai sekarang aku tuh kalau cowoknya nggak tinggi aku langsung enggak deh gitu. Ibaratnya ya kalau sama lewat ya lewat lewat artis-artis, ibaratnya enggak deh gitu. Makanya Sun Joong Ki pun aku nggak ngefans karena buat aku dia
pendek ya gitu. Betul, betul, betul. Dia pendek. Tapi karismanya tinggi. Mm-mm. Tetap Ya betul dibelain. betul ya ya. Mm-mm. Karena emang dia keren kok, keren untuk aktingnya nggak main-main. Yeay, Pe. Udah di penghujung acara banget nih. Kita nggak selesai-selesai kalau Wah kalau ngobrol tuh pasti ada lagi, bener nih. ada lagi. Mm-mm. Iya, Ada terakhir terus ya. Mm-mm. mau tanya Mm-mm. tentang ini nih, pesen-pesen buat teman-teman drakor kelas. Kira-kira apa nih? Kayak yang buat kita drakor dan literasi untuk menghidupkan itu tuh sebaiknya apa yang harus dilakukan, Peh? Kira-kira apa kesimpulan dan pesan-pesan dari Peh? Agak-agak berat ya ini ya. Iya, kenapa aku bahasanya berat banget? Aku bingung. Buat aku teruslah menonton drakor, tapi jangan lupa untuk baca buku karena gimana pun eh, membaca buku itu adalah skill yang nggak boleh karena kan ada dua skill manusia yang sebenarnya udah harus diasah banget membaca dan menulis gitu kan. Jangan sampai salah satu skill ini nggak kita lakukan rutin karena membaca juga kan kita udah tahu ya banyak manfaatnya. Jadi jangan sampai satu hari itu nggak baca. Mau satu hari itu cuma 2 lembar pun nggak masalah. Dan jangan lupa untuk terus menyuarakan drama-drama Korea yang keren-keren. Karena ibaratnya kita sedang berhadapan dengan mindset orang yang masih masih awam sama drama Korea, padahal drama Korea masih lebih mendidik daripada, maaf ya kalau aku sebut Aldebaran dan kisah-kisahnya itu. Maaf ya, buat aku masih belum bisa sama Ikatan Cinta, jadi mendingan drama Korea. Pe. Aku jadi pengen ngomong soal ini, Pe. Sejujurnya aku tuh nonton loh, Pe. Maksudnya bukan nonton full. Jadi kayak yang cuplikan di Facebook itu aku tonton. Terus aku yang berasa kayak, oh tidak, aku juga jatuh cinta. Aku masih belum bisa connect sama kisah-kisah sinetron yang di situ gitu ya. Aku masih belum bisa. Tapi kalau untuk drama Korea, entah kenapa mereka selalu benar-benar berusaha untuk setiap film mereka itu selalu pesan moralnya harus ada, dan itu ada plotnya tuh yang bagus, jadi nggak ada plot hole dan hal-hal yang membodohi kita gitu loh. Kan kita udah tahu ya ketika oh ini UGD itu langsung masuk, sementara di TV sinetron sampai sekarang UGD-nya itu sampai lari-lari kemana-mana. Jadi itu benar-benar logika falasi banget gitu buat aku. Oh, sesimpel itu ya, Pak ya. Maksudnya kamu nangkepnya sesimpel itu. Halnya detil gitu. Maksudnya simpel tuh simpel yang detil gitu. Kalau gitu kita udahi dulu ya, Pak. Kayaknya Oh ntar iya nih daripada bener nih, sebentar Mbak Lendi. Ini buat Karisna bener banget. Sinetron My Husband My Lector itu Drakor 5 bener. Aku kalau untuk yang di WTV itu buat aku oke, bagus-bagus. Sama kayak yang kemarin apa yang cek toko sebelah ya? Apa sih? Kok aku lupa. Ada lagi yang WTV juga sama ada Arafahnya, terus ada Kiki Saputrinya, itu yang aku lupa judulnya. Suamiku soalnya nonton juga My Husband My Lector itu, dan dia suka. Dia bilang aku mendingan nonton ini daripada nonton yang sinetron yang di situ gitu. Oh iya betul. Berarti aku juga harus ikut nonton nih kayaknya. Bagus loh Mbak Lendi. Bener ya? Bikin sweet gitu. Apalagi kalau suka Reza Rahardian. Oh iya. Aku tuh. Nah iya bener, Imperfect the series. Ya hebat. Aku sebenarnya nggak begitu tahu film Indonesia, tapi sok kepo-kepo gitu, dicobain dikit, enak nonton. Tapi bagus loh Mbak Lendi. Jadi gini, ada yang udah care, yang ada yang udah paham dan sadar bahwa film sinetron Indonesia tuh jangan sampai kalah lah sama Korea gitu loh. Jangan sampai kok kita masih mau sih bertahan dengan sinetron yang baru disenggol dikit jatuhnya berguling-guling gitu loh ibaratnya. Jangan kayak gitulah gitu.
Kecuali kayak filmnya apa dramanya Lee Kwang Soo gitu kan, yang dia bikin cedera Komik banyak ya? orang. Eh, Buka apa sih kemarin film apa dramanya Lee Kwang Soo ada. Aku lupa mulu judulnya. Aku tuh kalau oh nggak iya, ngeliat iya, iya. catatan suka lupa. Bener-bener. Aku tuh sekalinya nonton Lee Kwang Soo yang dia jadi komikus itu loh, Peh. Jadi dia tuh gambar komik, terus Iya, nggak iya, iya, disetujui itu, sama itu. orang tuanya itu kan ya. Iya, iya, itu. Kamu ngapain sih gambar-gambar kayak gini nggak ada gunanya, tapi Mm. peralatan gambarnya udah lengkap banget tuh dari Lengkap mulai banget, tablet bener. apa ya. Tapi terus aku Mm. nggak selesai nontonnya. Karena memang harus mencintai Lee Kwang Soo dulu baru bisa connect sama dramanya. Iya betul. Tapi Lee Kwang Soo aku nonton di Dots, Peh. Yang filmnya atau yang apanya? Di Descent of the Sun itu kan dia jadi Oh, kan, tapi tokoh kalau itu utamanya kayaknya kalau Jungki. kalau nggak nonton itu kayaknya nggak mungkin ya Mbak ya. Iya betul. Itu drama Sayang menurut banget kamu. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu OST-nya aja sampai sekarang masih di hati. Alah, 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 alah. Oh my god. Ada kalau ngomongin Jungki jadi ting 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 gitu. Oke, Peh. Kayaknya harus kita akhiri nih, Peh, karena udah jam 8:36. Terima Oh ya kasih buat ampun. teman-teman Terima core kasih. class yang sudah menyimak kita Iya, berdua terima kasih obrolan semuanya. yang Tuh. seru yang agak-agak absurd juga. Mm-mm. Tapi aku bahagia Absurd banget tapi dikasih ya. kesempatan bisa ngobrol sama Ipeh. Ya, aku juga makasih banget loh ya Allah. Ini pertama kalinya aku nge-live loh di IG. Oh iya, serius, serius. Nggak pernah aku nge-live karena aku malu. Oh ya ampun, aku jadi tersanjung. Bukan aku yang tersanjung ya. Makasih banyak ya Pak bantuannya. Terima Kumawo kasih buat juga. teman-teman. Semoga Kamsahamnida. nanti ada kesempatan lagi kita ngobrolin buku dan drakor lagi sama Ipe dan sama teman-teman drakor kelas. Kita bakalan asik seseruan di sini lagi. Semuanya mohon maaf lahir batin buat Maaf lahir semuanya. batin juga. Ya, bye bye. Gomawo. Annyeonghaseyo. Annyeong. Annyeong. Iya, terima kasih teman-teman drakor kelas. Bye bye.